Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Sukma Supriyatna, NPM 2142037. Saya akan mempresentasikan Kripsi tentang penerapan teknologi Internet of Things dalam monitoring kualitas air. Yang satu adalah latar belakang. Kualitas air adalah aspek krusial dalam kehidupan sehari-hari manusia. Air yang bersih dan aman adalah hak dasar yang harus dijamin untuk kesehatan dan berkelanjutan lingkungan. Namun, di berbagai belahan dunia, kualitas air terus terancam oleh berbagai faktor, termasuk pencemaran, perubahan iklim, dan pengelola yang buruk. Identifikasi masalah. Yang ke satu, keterbatasan jaringan, yaitu seperti di daerah yang memiliki aktivitas internet yang buruk. Implementasi IoT untuk monitoring kualitas air dapat menjadi sulit. Yang kedua, keamanan data. Data yang dikumpulkan dari sensor IoT harus dijamin keamanannya agar tidak disalahgunakan atau diretas oleh pihak yang tidak berwenang. Yang ketiga, biaya implementasi, yaitu pemasangan sensor IoT dan infrastruktur terkait bisa mahal, terutama jika proyek besar. Yang keempat, perlindungan lingkungan. Baterai yang digunakan pada sensor IoT harus dibuang dengan benar-benar agar tidak mencemari lingkungan. Ada manfaat penelitian. Monitoring real-time IoT memungkinkan pengawasan kualitas air secara real-time, memungkinkan deteksi cepat terhadap perubahan yang dapat mengancam kesehatan dan lingkungan. Yang kedua, efisien operasional. IoT dapat membantu pengelolaan sumber daya air yang lebih efisien, seperti mengoptimalkan penggunaan air, deteksi kebocoran, dan perawatan infrastruktur. Prediksi bencana alam. Dengan data real-time, IoT dapat membantu dalam memprediksi dan mengurangi dampak bencana alam seperti banjir dan pencemaran air. Terus kualitas hidup. Memantau kualitas air dengan cermat dapat meningkatkan kualitas hidup penduduk dengan meminimalkan risiko terkena penyakit yang disebabkan oleh air yang tercemar. Yang terakhir, ada pengawasan lingkungan. Dengan data yang dikumpulkan oleh IoT, penelitian tentang lingkungan dan ekosistem air dapat ditingkatkan mendukung pelestarian sumber daya alam. Tinjauan pustaka. Teknologi sensor. Tinjauan berbagai jenis sensor yang digunakan dalam monitoring kualitas air, seperti sensor pH, sensor suhu, sensor oksigen terlarut, dan sebagainya. Dan jelaskan cara kerja sensor-sensor ini dan bagaimana mereka berintegrasi dengan sistem IoT. Yang kedua, aplikasi monitoring kualitas air. Bahas berbagai aplikasi praktis dari IoT dalam pemantauan kualitas air seperti di lingkungan perkotaan, industri, dan sektor pemantauan
Sebutkan studi kasus yang relevan seperti penelitian, identifikasi penelitian terkait yang telah dilakukan dalam domain. Terus ada penelitian sebelumnya. Profesor John A. Smith, seorang pakar dalam bidang IoT dan pemantauan kualitas air, Profesor Smith telah melakukan banyak penelitian dan memiliki kontribusi. Terus ada Dr. Maria Sarsia, seorang ahli dalam aplikasi IoT di bidang lingkungan. Dr. Sarsia telah memimpin penelitian tentang penggunaan IoT dalam monitoring air bersih dan mempublikasikan banyak karyanya. Terus ada Dr. David Patel, seorang peneliti yang memiliki pengalaman IoT dan aplikasinya. Dalam monitoring air, Dr. Patel telah menyumbangkan pengetahuannya melalui penelitian dan publikasinya. Terus kerangka penelitian itu ada 7, yaitu tujuan penelitian, aspek penelitian, metode penelitian, alat dan bahan, prosedur penelitian, implementasi, evaluasi, penyusunan laporan. Terus teknik pengumpulan data, sensor IoT khusus yang dapat mengukur parameter kualitas air seperti suhu, pH, tingkatkan kekurangan, oksigen terlarut, dan lainnya dapat ditempatkan di berbagai lokasi. Data dari sensor-sensor ini dapat dikirim secara otomatis melalui jaringan IoT. Yang kedua, pengukuran jarak jauh. Teknologi IoT memungkinkan pengukuran jarak jauh melalui sensor dan perangkat yang terhubung ke internet. Ini memungkinkan penggunaan untuk memantau kualitas air dari jarak jauh. Terus yang ketiga, sistem pemantauan otomatis IoT. IoT dapat digunakan untuk mengotomatisasi proses pemantauan kualitas air. Misalnya sistem dapat memicu peringatan atau tindakan saat parameter tertentu mencapai ambang batas tertentu. Terus metode yang digunakan seperti sensor IoT, penggunaan sensor khusus yang terhubung ke jaringan IoT untuk mengukur parameter kualitas air seperti suhu, pH, tingkatkan oksigen terlarut, tefer, polutan, dan lainnya. Data dari sensor-sensor ini diambil secara berkala atau real time. Yang kedua, jaringan sensor, penempatan jaringan. Sensor ini di berbagai lokasi di lingkungan yang ingin dimonitor. Sensor-sensor ini secara terus-menerus mengirimkan data ke server pusat untuk dianalisis. Yang ketiga, sistem pemantauan berbasis cloud. Data yang dihasilkan oleh sensor IoT dikirimkan ke platform berbasis cloud, di mana data ini dapat diakses, dianalisis, dan disimpan. Terus ini memungkinkan pemantauan kualitas air dari jarak jauh. Terus ada aplikasi mobile. Penggunaan dapat mengakses dari kualitas air melalui aplikasi seluler yang terhubung ke sistem IoT. Ini memungkinkan pemantauan real-time dan menerima pemberitahuan jika parameter kualitas air melebihi ambang batas tertentu. Terus ada analisis data dan prediksi. Data yang dikumpulkan dapat digunakan untuk menganalisis tren kualitas air, mendeteksi perubahan mendadak, dan bahkan memprediksi perubahan yang mungkin terjadi di masa depan. Terus yang terakhir ada uji hipotesis.
Ibu C. Uji potensi satu, penerapan teknologi IoT dalam monitoring kualitas air memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pemantauan dan manajemen kualitas air. Terus yang kedua, hipotesis alternatif. Penerapan teknologi IoT dalam monitoring kualitas air memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan pemantauan dan manajemen kualitas air. Sekian dari saya, Ilham Sukma Supriyatna. Mohon maaf bila ada kesalahan. Billahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.